Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ke-9, Marketing Strategik dan Strategi Marketing Analis ini, saya mengambil tema mengelola distribusi. Dalam dunia bisnis, mengelola distribusi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dengan baik. Distribusi yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Namun, mengelola distribusi juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Selamat belajar. Rekan-rekan semua, kita coba melihat distribusi sebagai fungsi sosial budaya. Distribusi adalah proses yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui distribusi, barang dan jasa dapat mencapai konsumen dengan efisien. Namun, distribusi juga memiliki dimensi sosial budaya yang perlu diperhatikan. Salah satu fungsi distribusi adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan sosial dan budaya. Melalui distribusi, barang-barang tersebut dapat didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Hal ini penting agar setiap individu dapat memperoleh akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Distribusi juga berperan dalam keberagaman budaya. Dengan adanya distribusi yang efisien, barang-barang dari berbagai daerah dan budaya dapat saling bertukar. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar budaya dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman antar individu. Dalam konteks globalisasi, distribusi juga berperan dalam memperkenalkan budaya-budaya baru ke masyarakat. Melalui distribusi barang-barang impor, masyarakat dapat terpapar dengan budaya-budaya baru yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui. Semoga diskusi ini bermanfaat. Perusahaan perlu memiliki sistem yang baik untuk mengatur dan memantau aliran barang dari pemasok ke pelanggan. Sistem ini dapat meliputi penggunaan teknologi seperti perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau perangkat lunak manajemen gudang. Perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan dalam mengelola distribusi. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal dan dapat memberikan referensi kepada orang lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa barang yang dikirim tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Menciptakan nilai. Dari mana nilai itu tercipta? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan
satu produk itu mempunyai satu nilai. Yang pertama adalah tujuan dari perusahaan. Kemudian adanya teamwork, yaitu suatu keberhasilan kinerja perusahaan dapat dicapai bila karyawan bekerja secara tim, bukan parsial. Jadi di dalam satu teamwork itu adalah satu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan di dalam satu perusahaan ya. Kemudian yang ketiga adalah responsibility, di mana responsibility ini merupakan tanggapan dari perusahaan dimulai dari petugas yang ada di frontliner. Mereka berhadapan langsung dengan konsumen. Mereka perlu diberikan bekal pengetahuan dalam melayani konsumen. Kemudian nilai yang berikutnya bisa tercipta karena adanya customer, di mana customer ini merupakan orang atau lembaga yang memanfaatkan produk perusahaan. Selanjutnya yang kelima adalah etik, atau di mana di sini disebutkan bahwa etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Kemudian yang keenam adanya inovasi, di mana suatu kegiatan dapat dilakukan secara diperhatikan, kemudian ditirukan, dan yang ketiga adalah adanya editing. Yang ketujuh, trust. Trust itu merupakan satu kesediaan seseorang untuk mempercayai orang lain atau hal lain karena adanya niat baik, jujur, kompetensi, keterbukaan yang dapat diandalkan sehingga membuat trusty konsekuen dengan risiko yang muncul. Rekan-rekan semua, kita melihat pada saat kita merancang satu strategi distribusi, jangan dilupakan atau kita harus selalu mempertimbangkan dengan sebutan 5C. C yang pertama adalah customer atau pelanggan, di mana pelanggan menjadi target penawaran produk. Kemudian company atau perusahaan. Perusahaan adalah lembaga atau orang atau perusahaan yang memproduksi produk yang ditawarkan. Kemudian kolaborator, yaitu perusahaan yang mensuplai bahan yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk. Kemudian kompetitor atau pesaing adalah perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama atau sejenis. Kemudian yang kelima adalah kontak. Perusahaan atau perorangan yang mampu melakukan pendekatan terhadap peraturan pemerintah. Rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang faktor penentu optimal value proposition atau OVP. Suatu produk itu ada 3. Yang pertama, customer value. Yang kedua, company value. Dan yang ketiga,
kolaborator value. Jadi untuk kita dapat mencapai suatu OVP atau Optimal Value Proposition, itu ada 3 hal yang mempengaruhi: customer value, company value, dan kolaborator value. Saya akan menjelaskan satu persatu daripada penyebab daripada OVP tadi. Yang pertama adalah customer value. Customer value adalah konsep penting dalam dunia bisnis. Hal ini mengacu pada manfaat dan kepuasan yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan yang mereka beli. Mengapa customer value begitu penting dalam bisnis Anda? Jadi kita akan coba merangkai hal-hal yang terkandung di dalam customer value. Yang pertama, membangun hubungan jangka panjang. Dengan memberikan customer value yang tinggi, Anda dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas dengan produk atau layanan Anda akan lebih cenderung untuk tetap setia dan bahkan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Customer value juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa nilai yang mereka terima melebihi harga yang mereka bayar akan merasa puas dan cenderung untuk tetap membeli dari Anda. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dengan memberikan customer value yang tinggi, Anda dapat meningkatkan keuntungan bisnis Anda. Pelanggan yang merasa puas akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian ulang dan bahkan mengeluarkan lebih banyak uang untuk produk atau layanan Anda. Rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang kolaborator value. Nilai kolaborator merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam dunia kerja. Kolaborasi adalah proses kerjasama antara 2 atau lebih orang yang mencapai tujuan bersama. Dalam dunia kerja, kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam proyek atau tugas yang diberikan. Ada beberapa nilai kolaborator yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbukaan. Kolaborasi membutuhkan keterbukaan dalam berbagai ide, pendapat, dan informasi. Dengan keterbukaan, tim dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain, sehingga dapat bekerja secara efektif. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah pondasi dari kolaborasi yang sukses. Tanpa adanya kepercayaan antar anggota tim, kerjasama tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, yang jelas, sangat penting dalam kolaborasi.
Anggota tim harus dapat mengungkapkan ide-ide mereka dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang company value. Nilai-nilai perusahaan atau yang sering disebut dengan company value merupakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnis. Nilai-nilai ini mencerminkan identitas, budaya, dan tujuan perusahaan. Memahami, menerapkan nilai-nilai perusahaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat citra perusahaan di mata karyawan maupun pelanggan. Ada berbagai macam nilai-nilai perusahaan yang dapat diadopsi, tergantung pada karakteristik dan visi perusahaan. Beberapa contoh nilai-nilai perusahaan yang umum adalah integritas, inovasi, kolaborasi, keberagaman, dan keberlanjutan. Integritas mengacu pada kejujuran dan etika bisnis yang tinggi. Sementara inovasi melibatkan sikap kreatif dan berani mengambil risiko. Sedangkan kolaborasi mendorong kerja tim yang efektif, sementara keberagaman menghargai perbedaan dan inklusivitas. Sementara itu, keberlanjutan menekankan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengapa memahami dan menerapkan nilai-nilai perusahaan itu penting? Yang pertama, nilai-nilai perusahaan membantu menciptakan budaya kerja positif. Ketika nilai-nilai perusahaan diintegrasikan dalam setiap aspek bisnis, karyawan merasa lebih terhubung dengan tujuan dan nilai-nilai yang lebih besar. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Kedua, nilai-nilai perusahaan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan. Ketika karyawan menghadapi situasi yang kompleks atau sulit, nilai-nilai perusahaan dapat menjadi pegangan untuk menentukan tindakan yang tepat. Nilai-nilai tersebut memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan visi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, nilai-nilai perusahaan mempengaruhi citra perusahaan di mata karyawan dan pelanggan. Perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang kuat dan konsisten cenderung lebih menarik bagi karyawan yang berbagi nilai-nilai yang sama. Selain itu, pelanggan juga cenderung lebih percaya dan setia terhadap perusahaan yang memiliki integritas dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang kolaborator value. Nilai kolaborator merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam dunia kerja. Kolaborasi adalah proses kerjasama
antara dua atau lebih orang yang mencapai tujuan bersama. Dalam dunia kerja, kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam proyek atau tugas yang diberikan. Ada beberapa nilai kolaborator yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbukaan. Kolaborasi membutuhkan keterbukaan dalam berbagai ide, pendapat, dan informasi. Dengan keterbukaan, tim dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain, sehingga dapat bekerja secara efektif. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah pondasi dari kolaborasi yang sukses. Tanpa adanya kepercayaan antar anggota tim, kerjasama tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, yang jelas, sangat penting dalam kolaborasi. Anggota tim harus dapat mengungkapkan ide-ide mereka dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Saluran distribusi sebagai fungsi sumber daya perusahaan. Rekan-rekan semua, pada fungsi ini saluran distribusi adalah jalur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Saluran distribusi merupakan salah satu sumber daya yang sangat berharga bagi perusahaan. Dengan memanfaatkan saluran distribusi yang efektif, perusahaan dapat mencapai target pasar dengan lebih baik dan meningkatkan keuntungan. Saluran distribusi dapat berupa saluran langsung atau saluran tidak langsung. Saluran langsung adalah ketika perusahaan menjual produknya langsung kepada konsumen, tanpa melibatkan perantara. Contohnya adalah penjualan melalui toko perusahaan atau penjualan online. Saluran distribusi juga dapat memberikan manfaat lain bagi perusahaan, seperti memperluas jangkauan geografis, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan memiliki saluran distribusi yang baik, perusahaan dapat memastikan produknya tersedia dengan mudah di pasar dan konsumen dapat memperoleh produk dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, saluran distribusi sebagai fungsi ekonomi. Saluran distribusi adalah bagian penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Fungsi utama dari saluran distribusi adalah untuk menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. Dalam proses ini, berbagai peran dan fungsi dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam saluran distribusi. Saluran distribusi terdiri dari beberapa tahap, mulai dari produsen, grosir, pengecer, hingga konsumen akhir. Setiap tahap memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Produsen bertanggung jawab untuk memproduksi barang atau jasa, sedangkan grosir bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer. Pengecer memiliki peran yang penting
dalam saluran distribusi. Mereka adalah yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Pengecer bertugas untuk menjual produk kepada konsumen dan memberikan pelayanan yang baik. Selain itu, pengecer juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tentang produk kepada konsumen. Baik, kita sekarang pada saluran distribusi sebagai fungsi bisnis. Saluran distribusi adalah salah satu komponen penting dalam fungsi bisnis. Saluran distribusi merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengantarkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Peran saluran distribusi sangat vital dalam bisnis karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan produk tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang sesuai. Tanpa saluran distribusi yang efektif, produsen akan kesulitan untuk mencapai target pasar mereka dan memenuhi kebutuhan konsumen. Saluran distribusi dapat terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari produsen hingga agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan akhirnya konsumen. Setiap tahap dalam saluran distribusi memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Produsen bertanggung jawab untuk memproduksi produk dan menyediakan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Agen bertindak sebagai perantara antara produsen dan pedagang grosir. Mereka membantu memasarkan produk dan mengatur distribusi. Selanjutnya, pedagang grosir membeli produk dalam jumlah besar dari produsen atau agen. Kemudian mereka menjualnya kembali ke pedagang eceran. Pedagang eceran adalah akhir dari saluran distribusi. Mereka menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Saluran distribusi yang efektif dapat membantu bisnis mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Dengan saluran distribusi yang baik, produk dapat didistribusikan dengan cepat dan tepat, sehingga konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Sementara itu, saluran distribusi juga dapat membantu meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan memastikan ketersediaan produk yang baik dan pelayanan yang baik, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Rekan-rekan semua, kita coba melihat distribusi sebagai fungsi sosial budaya. Distribusi adalah proses yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui distribusi, barang dan jasa dapat mencapai konsumen dengan efisien. Namun, distribusi juga memiliki dimensi sosial budaya yang perlu diperhatikan. Salah satu fungsi distribusi adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan sosial dan budaya. Melalui distribusi, barang-barang tersebut dapat didistribusikan secara merata
ke berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Hal ini penting agar setiap individu dapat memperoleh akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Distribusi juga berperan dalam keberagaman budaya. Dengan adanya distribusi yang efisien, barang-barang dari berbagai daerah dan budaya dapat saling bertukar. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar budaya dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman antar individu. Dalam konteks globalisasi, distribusi juga berperan dalam memperkenalkan budaya-budaya baru ke masyarakat. Melalui distribusi barang-barang impor, masyarakat dapat terpapar dengan budaya-budaya baru yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui. Semoga diskusi ini bermanfaat.